Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nuryanti S dengan NIM 19011033 dari peminatan Manajemen Rumah Sakit Kesehatan Masyarakat semester 6 dengan mata kuliah Komputer 3 oleh dosen pengampu Bapak Abdi Muhaimin MKom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai tutorial pembuatan database rekam medis menggunakan aplikasi Microsoft Access. Langkah awal, kita buka terlebih dahulu Microsoft Access-nya, kemudian klik blank database, lalu ketik create, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa tampilan seperti home, create, external data, database tools, fields, dan tabel. Bagian yang ini bisa kita close terlebih dahulu. Kita buat tabel terlebih dahulu dengan cara ketik create, kemudian ketik tabel desain. Tabel pertama yang kita butuhkan adalah tabel dokter. Di bagian field name ini kita isi dengan kode dokter. Untuk tipe datanya bisa kita ganti sesuai yang dibutuhkan. Untuk saat ini tipe datanya auto number. Yang kedua adalah nama dokter. Tipe datanya tetap tidak berubah, yaitu teks atau short text. Yang ketiga jenis kelamin. Tipe datanya tetap. Selanjutnya alamat. Tipe datanya tetap teks atau short text. Yang terakhir adalah nomor HP atau nomor telepon. Tipe datanya juga tetap. Untuk tipe data dari jenis kelamin ini tentu ada pilihan antara laki-laki dan perempuan. Caranya di bagian bawah ada pilihan antara general dan lookup. Yang kita butuhkan ada di lookup. Kemudian kita tekan di text box ini, kita ganti. Untuk row source tipenya kita ganti menjadi value list. Kemudian row source-nya kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ketikkan laki-laki dan perempuan. Lalu tekan OK, maka row source-nya telah berubah menjadi laki-laki dan perempuan. Jika sudah, maka kita akan beri primary care terlebih dahulu dengan cara tekan di bagian kode dokter di samping kiri atas, lalu klik primary care di menu tabel desain. Kemudian kita simpan dahulu dengan nama tabel desain, lalu klik OK. Bagian data ini bisa kita close terlebih dahulu, kemudian beralih ke tabel berikutnya. Cara yang sama dengan tabel dokter tadi, klik create tabel desain, kemudian di field name-nya ketik kode obat, tipe data yang digunakan auto number. Kemudian yang kedua, ketik nama obat. Untuk tipe datanya tetap teks atau short text. Kemudian yang ketiga, harga obat. Untuk tipe data harga diganti menjadi currency. Jika sudah, tinggal beri primary key, lalu disimpan dengan nama tabel obat. Jika sudah, bisa di save dahulu. Kemudian di close, lanjut ke tabel ketiga. Sama dengan cara-cara sebelumnya, create tabel desain, kemudian di field name-nya ketik kode pasien, tipe datanya sama menggunakan auto number. Kemudian yang kedua, ketik nama pasien. Ketiga, jenis kelamin. Kemudian alamat dan nomor HP atau telepon. Untuk jenis kelamin sama dengan tabel dokter tadi, di bagian lookup. Kemudian di text box ini diganti menjadi combo box. Tabel query-nya diganti menjadi value list. Kemudian row source-nya ketik laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut. Jangan lupa
kedua untuk diberi primary key. Lalu simpan dengan nama tabel pasien, lalu di close. Tabel selanjutnya yang keempat adalah tabel periksa. Sama dengan cara sebelumnya, klik create tabel desain, kemudian di field name-nya ketik kode periksa, data tipenya menggunakan auto number. Kemudian yang kedua, tanggal periksa. Pada tipe datanya menggunakan date atau type. Yang ketiga, kode dokter. Kemudian kode pasien, kode penyakit, keluhan, dan diagnosis. Untuk ketiga jenis kode ini, tipe datanya diganti menjadi number. Kemudian pada kode dokter ini, klik dahulu tipe datanya, lalu pada bagian lookup, textbooknya diganti menjadi combo box. Kemudian di row source-nya akan timbul seperti ini. Yang dibutuhkan adalah tabel dokter, maka klik 2 kali, lalu klik close, kemudian double klik untuk kode dokter dan nama dokter, lalu disimpan dan close. Berikutnya pada kolom count diganti menjadi 2 dan kolom headnya diganti menjadi yes. Untuk kode pasien juga sama, di bagian row source-nya tap 2 kali tabel pasien, lalu close dan klik kode pasien dan nama pasiennya, lalu save dan close. Kolom count dan headnya juga sama seperti yang tadi. Untuk tabel penyakit itu harus dibuat dahulu. Bagian ini bisa disimpan, diberi primary key dengan nama tabel periksa, lalu di close. Tabel selanjutnya adalah tabel penyakit. Di field name-nya ketik kode dokter, tipe datanya menggunakan auto number, kemudian nama penyakit, dan keterangan. Jangan lupa untuk diberi primary key, kemudian save dengan nama tabel penyakit, lalu bisa di close. Kemudian tabel yang terakhir adalah tabel periksa detail. Caranya sama, klik create, kemudian tabel desain, di field names-nya ketik kode periksa, pada data tipenya diganti menjadi number. Kemudian yang kedua kode obat, tipe datanya number. Yang ketiga jumlah, tipe datanya juga number. Untuk kode obat di bagian lookup-nya, bagian textbox diganti menjadi combo box. Pada row source-nya di double klik untuk tabel obat, lalu close. Kemudian double klik lagi di bagian kode obat dan nama obat, simpan dan close. Untuk kolom count diganti menjadi 2 dan kolom headnya diganti menjadi yes. Jika sudah, bisa disimpan dengan nama tabel periksa detail, lalu klik OK. Jika timbul tampilan seperti ini, bisa kita klik no terlebih dahulu, karena pada tabel ini tidak membutuhkan primary key. Maka dari itu timbul peringatan seperti ini, kemudian bisa kita close. Lalu pada tabel periksa, klik kanan di bagian design view, di bagian kode penyakit tadi belum ada dimasukin kode-kode penyakitnya. Caranya klik lookup, kemudian di combo box, pada row source-nya tabel penyakit, kemudian di close, lalu tab kode penyakit dengan nama penyakit, kemudian di save dan di close. Untuk kolom count-nya dan headnya sama seperti yang tadi, kolom count 2 dan kolom headnya yes, bisa disimpan dan di close. Selanjutnya kita akan kasih relationship-nya.
dengan cara klik database tools, lalu klik relationship, double klik masing-masing tabel, jika sudah bisa di close. Nah, kemudian untuk susunannya bisa dirapikan seperti ini. Untuk menghubungkan relationship-nya bisa digunakan dengan cara yang pertama, kode obat kita tarik ke kode obat pada tabel periksa detail, lalu lepaskan dan muncul tampilan seperti ini. Dan ini bisa kita centang semua. Jika sudah, klik create. Kemudian lanjut yang kedua, kode dokter pada tabel dokter juga sama dihubungkan ke kode dokter pada tabel periksa. Akan muncul lagi tampilan seperti ini, bisa dicentang kemudian di create. Selanjutnya, kode periksa juga sama dihubungkan ke kode periksa pada tabel periksa. Tampilannya akan muncul lagi, bisa dicentang dan klik create. Kemudian, kode pasien pada tabel periksa bisa dihubungkan ke kode pasien pada tabel pasien. Tampilannya akan muncul, boleh dicentang dan di create. Untuk kode penyakit juga sama dihubungkan ke kode penyakit pada tabel penyakit. Akan muncul lagi tampilannya, dicentang dan klik create. Jika sudah, maka seperti ini tampilannya. Jika semua tabel telah terhubung, bisa disimpan dan di close. Selanjutnya kita ke langkah query. Caranya klik create, kemudian klik query design, lalu klik tabel periksa detail dan juga tabel obat, kemudian di close. Double klik kode periksa, kode obat, dan jumlah. Kemudian pada harga obat akan diberikan rumus. Caranya klik dahulu tabel kosong di sebelah harga obat, lalu klik kanan tekan GUIL. Maka akan muncul jendela expiration, builder, lalu klik rumusnya, total bayar, titik 2, buka kurung, jumlah, tutup kurung, bintang atau kali, buka kurung, harga obat, tutup kurung. Jika sudah, bisa di-save dengan nama query periksa detail. Kemudian bisa di-close. Selanjutnya akan membuat form. Caranya, klik tabel pertama yaitu tabel dokter, kemudian klik create, lalu klik form. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Pada pembuatan form ada dua mode yaitu design view dan form view. Design view itu untuk mengedit, sedangkan form view untuk melihat tampilannya. Yang pertama kita ke design view terlebih dahulu. Yang ini kita bisa blok, kemudian ganti dengan kotak baru. Caranya klik form design, lalu ada exciting fields. Yang ini tinggal di blok saja, yaitu dengan shift, lalu klik dengan mouse, lalu tarik dan kemudian di sini. Yang ini bisa kita atur sesuai keinginan. Untuk atur panjang dengan cepat dengan cara blok dahulu lalu ke arrange. Pada bagian size atau space kita bisa memilih di bagian 2 meters agar panjangnya bisa sama dengan kotak yang paling panjang. Nah, berikutnya kita akan membuat button atau tombol. Caranya di bagian form design lalu pilih button, klik buat kotak di sini, maka akan muncul jendela baru. Pilih kategorinya yaitu record operation. Tombol yang akan dibuat adalah tombol simpan. Maka pilih save record, lalu next, tap next lagi, kemudian finish. Kemudian di property sheet-nya di bagian format dan captionnya ganti menjadi simpan. Lalu yang no feature-nya diganti menjadi general.
Tombol yang dibutuhkan selanjutnya adalah tombol hapus. Caranya hampir sama dengan yang sebelumnya, namun yang membedakannya di bagian kategori. Yang di tombol hapus ini menggunakan record operation dan delete record. Kemudian tap next 2 kali dan finish. Untuk tombol yang ini captionnya diganti menjadi hapus dan no picture captionnya diganti menjadi general. Kemudian tombol berikutnya adalah tombol tambah. Kategorinya juga berbeda, yaitu record operation dan add new record. Lalu captionnya diganti menjadi tambah. No picture captionnya diubah menjadi general. Kemudian tombol yang lain lagi adalah tombol navigasi. Kategorinya juga yang membedakan yaitu record navigation dan go to previous record. Bisa di next 2 kali, kemudian di finish. Captionnya tidak perlu dibuat lagi karena ini dibutuhkan hanya tanda panahnya saja. Lalu tombol yang terakhir adalah tombol next. Dengan cara yang sama, kategorinya menggunakan record navigation dan go to next record. Captionnya juga tidak perlu dibuat lagi. Tombol-tombol yang telah dibuat tadi, tampilannya seperti ini. Untuk pengaturan rata atau sama panjangnya tidak perlu atur satu persatu. Berikut caranya. Blok dahulu, lalu klik arrange, rapikan dengan satu baris rata pada align. Bisa kita rapikan ke atas atau ke bawah, kanan atau ke kiri. Kemudian samakan ukurannya di size or space. Di to width, jika jaraknya tidak rapi, bisa diatur di bagian spacing di increase horizontal sampai sesuai dengan keinginan. Kemudian rename dulu dengan nama form dokter. Berikutnya kita bisa mengganti background di bagian property sheet pada back color. Untuk tulisannya juga bisa diubah di bagian property sheet ini. Lalu untuk background gambar bisa menggunakan di bagian format. Lalu klik background image. Jika sudah, bisa disimpan dengan nama form dokter. Lanjut ke tabel obat. Caranya klik create, kemudian form, lalu ke menu design view. Yang ini bisa dihapus dulu. Kemudian ke desain, lalu add exciting fields. Yang ini diblok semua, kemudian ditarik dan dirapikan panjang serta ukurannya disesuaikan di arrange. Kemudian di size or space-nya itu dipilih to width. Nah, kemudian kita tidak perlu membuat tombol satu persatu lagi. Karena tombol sebelumnya sudah dibuat, maka kita tinggal copy paste saja dari form sebelumnya. Buka form dokter sebelumnya tadi, copy, kemudian paste di form tabel obat ini. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian bisa kita atur beberapa seperti pengaturan background, jenis tulisan, warna tulisan, background button, dan lain sebagainya. Di bagian property sheet ini disesuaikan dengan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Jika sudah, bisa disimpan dengan nama format obat. Kemudian, salah satu dari dua form ini bisa kita close terlebih dahulu. Berikutnya form pasien. Klik create, kemudian form, lalu design view, dan tampilan ini bisa di close dahulu, lalu ke form design, dan klik add exciting fields.
diblok dari kode pasien sampai ke nomor HP atau telepon. Diblok lalu ditarik ke kotak tengah ini. Kemudian atur dan sesuaikan lebar serta ukurannya di arrange. Kemudian size or space. Klik to widest. Untuk tombol-tombolnya juga sama, tinggal di copy dari form sebelumnya kemudian dipaste ke form pasien ini. Kemudian bisa diatur posisinya. Lanjut untuk background, jenis tulisan, warna tulisan, dan lain sebagainya bisa disesuaikan di property sheet sesuai keinginan. Lalu bisa di save dengan nama form pasien. Setelah itu klik OK dan bisa di close. Form selanjutnya adalah form penyakit. Klik tabel penyakitnya lalu klik create form, kemudian design view, ini diblok dan di delete. Pada desain kita pilih add exciting fields, lalu diblok dari kode penyakit hingga keterangan, kemudian tarik ke kotak ini. Untuk tombol juga tinggal copy paste dari form-form sebelumnya, kemudian sesuaikan dengan cara yang sama. Jika ingin mengganti background, jenis tulisan, warna tulisan, ukuran tulisan, dan segala macamnya bisa diatur di property sheet. Jika sudah sesuai dengan keinginan, bisa disimpan dengan nama form penyakit. Kemudian klik OK dan form ini bisa di-close juga. Lanjut, berikutnya adalah form periksa. Klik create form, kemudian design view. Bagian ini bisa di-delete dulu. Nah, untuk kotak panjang ini jangan dihapus. Bisa ditarik dulu ke posisi bawah, lalu di desain ini pilih add exciting field sama dengan sebelumnya, kemudian di blok mulai dari kode periksa sampai dengan diagnosis, lalu ditarik ke bagian tengah ini, kemudian bisa diatur posisinya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk tombol juga sama, tinggal di copy paste dari form sebelumnya. Atur juga jenis, ukuran, background, dan segala macamnya sesuai keinginan di bagian property sheet. Jika sudah, bisa disimpan, rename dengan nama form periksa, kemudian klik OK dan di close. Kemudian pada tombol simpan ini bisa kita beri keterangan agar muncul bagian tersimpannya. Caranya di property sheet, lalu klik event, tekan titik 3 di samping embedded macro. Kemudian di sini bisa kita ketikkan atau pilih message box. Kemudian enter. Selanjutnya di message-nya akan diberi keterangan yaitu sama dengan kutip data berhasil disimpan, kemudian kutip. Kemudian jika sudah bisa disimpan dan di close, form ini bisa kita simpan dan juga di close. Untuk selanjutnya kita akan membuat navigation. Caranya sama di bagian create, tekan navigation. Nah, di sini ada pilihan beberapa. Jika kita ingin tombol navigasinya ada di atas, maka bisa pilih horizontal tabs. Kemudian jika ingin tombolnya di kiri, bisa klik vertical tabs left.
Misalnya kita pilih tombol navigasinya di bagian atas, yaitu gunakan horizontal tabs. Di sini diketikkan dahulu data yang pertama, yaitu data pasien. Kemudian di tab lagi data kedua, ketik lagi data dokter. Lalu yang ketiga data penyakit. Kemudian di enter lagi, ketik lagi data obat, dan yang terakhir ketik data periksa, lalu bisa di enter. Kita bisa beri keterangan di sini dengan cara klik dahulu data pasien di navigasi ini, kemudian pada properti sheet-nya di bagian data pilih form pasien. Untuk data lain juga sama seperti tadi, dilakukan hingga ke data periksa sesuai dengan form di bagian datanya. Untuk keterangan masing-masing form bisa dilengkapi dahulu, klik design view, lalu klik simpan, kemudian event, di titik 3, kemudian di message box, dan enter. Masukkan rumus yang sebelumnya, yaitu sama dengan kutip data berhasil disimpan kutip, lalu disimpan kemudian di close. Lakukan berulang hingga ke form periksa di tombol simpan. Pada data periksa navigation ini, di bagian form property sheet-nya kita pilih, lalu pada event dan on loop-nya timbul seperti ini. Bisa kita pilih macro builder, kemudian bisa kita ketikkan atau pilih maximize window, lalu bisa di enter, simpan, kemudian di close. Untuk melihat beberapa tampilan telah dibuat tadi, dengan cara klik kanan kemudian klik from view, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya bisa diisi data-data yang telah dibuat tadi. Misalnya pada nama pasien yang pertama kita kasih nama Yona Navia Gianina. Untuk jenis kelaminnya perempuan, pada alamatnya misalnya di Bali. Kemudian untuk nomor HP atau teleponnya kita ketik sembarang saja. Jika sudah, klik simpan. Nah, timbul keterangan seperti ini yang telah kita buat tadi. Jika ingin menambahkan data pasien lagi, bisa tekan tombol tambah. Di sini saya membuat ada 5 data pasien.
Jika data pasien tadi telah selesai, maka kita akan lanjutkan ke data yang kedua, yaitu data dokter. Seperti data pasien tadi, jika sudah diisi data-datanya, kita bisa klik tombol simpan. Dan jika ingin menambahkan data dokter lagi, bisa menekan tombol tambah. Di sini saya juga menambahkan 5 data dokter. Lanjut lagi ke data yang ketiga, yaitu data penyakit. Juga sama dengan data-data sebelumnya. Misalnya pada nama penyakitnya kita gunakan diabetes. Untuk keterangannya 2 minggu. Kemudian jika sudah, kita klik simpan. Lanjut, jika ingin menambahkan data penyakit lainnya, tinggal klik tombol tambah lagi. Di sini saya juga menggunakan 5 data penyakit. Kemudian di data obat juga sama, misalnya nama obat yang kita gunakan adalah paracetamol. Untuk harga obatnya bisa gunakan sekitar 20.000. Kemudian jangan lupa klik simpan. Jika ingin menambah data obat lagi, bisa klik tombol tambah. Pada data obat ini saya juga menggunakan ada 5 nama obat serta harga obatnya. Lanjut lagi ke data yang terakhir, yaitu data periksa. Nah, ini bisa kita isi yang ada di sini. Misalnya yang pertama tanggal periksa, kita gunakan tanggal 2 bulan 5 tahun 2022. Kemudian untuk kode dokternya akan muncul beberapa nama yang telah kita masukkan di data dokter tadi. Yang telah dimasukkan tadi ada 5 nama dokter, maka kita pilih salah satunya. Kemudian kode pasiennya juga sama, akan muncul beberapa pilihan nama pasien yang akan berobat. Yang telah dibuat tadi ada 5 juga, tinggal dipilih salah satu. Kemudian untuk kode penyakitnya ada 5 data yang dimasukkan tadi, pilih juga salah satunya. Di keluhannya kita isi dengan luka yang susah sembuh, bisul bernanah. Jika sudah semua data telah diisi, bisa kita klik simpan. Namun jika ingin menambahkan lagi, bisa klik tombol tambah. Lanjut lagi, di bawah form periksa ini, di bagian kode obatnya dipilih 1 dari 5 data tadi. Kemudian untuk jumlah yang dibutuhkan berapa, misalnya kita pilih 2 jumlah yang dibutuhkan. Kemudian untuk total bayarnya sudah otomatis dikalikan atau ditambahkan dari jumlah yang telah dipilih tadi. Pada form periksa ini saya membuat 5 data juga yang nantinya akan diisi masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan.
sudah terisi semua, kita ingin melihat data-data yang telah kita isi tadi. Kita tekan tombol navigasi sebelumnya yang berada di sudut kiri. Jika data pasien, data dokter, data penyakit, data obat, dan data periksa telah terisi dan telah sesuai yang kita inginkan, maka kita bisa simpan data yang telah kita isi ini. Caranya klik file, kemudian klik save as, atau tekan save saja juga bisa.